Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Dan terindah Kau, Yesus. Demikian tadi kita sudah memuji Tuhan dengan judul Yesus Penebusku. Pujian ini sudah menegaskan kepada kita bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang menjadi sumber pengharapan kepada kita, yang memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalani kehidupan. Bahkan Dia menjadi jaminan bagi kita untuk mendapatkan anugerah surga. Di Jumat Agung ini kita akan belajar bagaimana penderitaan Tuhan yang luar biasa yang Ia boleh berikan kepada kita sebagai bukti kasih-Nya yang begitu besar yang telah Ia nyatakan melalui pencucuran darah-Nya di kayu salib. Melalui renungan yang diambil dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-39 sampai dengan 46. Saya akan bacakan renungan ini, berkisah tentang peristiwa di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa Ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti Dia. Setelah tiba di tempat itu, Ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlembar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan mati bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia menempati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Sungguh, penderitaan Yesus adalah penderitaan yang sangat teramat memilukan. Bahkan sebagai Allah dan Tuhan, ia gentar menghadapi tantangan kehidupan yang akan ia lewati ke depannya. Tapi ia sadar betul tujuannya untuk datang ke dunia, yaitu untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dengan tujuan itulah ia bertekad untuk menguatkan dirinya dengan tujuan dan rancangan Allah yang sudah digariskan kepadanya. Dari cerita ini kita mau belajar ada beberapa poin di dalam menghadapi kehidupan. Yesus punya kehidupan sendiri, punya tujuan sendiri untuk datang dalam dunia ini. Ia punya misi untuk menyelamatkan manusia, menyatakan kebenaran kepada manusia yang lepas dan lari dari jalan itu sendiri. Dengan tujuan itu membuat ia tetap berjalan pada jalur-jalur yang Allah tetapkan. Sekalipun itu tidak mudah. Bahkan di ayat yang kita baca tadi, Yesus mulai gentar ketika peristiwa penyaliban itu sebentar lagi akan ia alami. Namun ia sadar betul bahwa ketika ia dengan tujuan yang jelas datang ke dalam dunia ini mencoba untuk lari dari tujuan itu, maka ia sadar itu pasti akan gagal. Bahkan untuk penyelamatan manusia yang ia cintai sendiri pun akan mengalami kegagalan. Maka dengan tekad dan keyakinan yang pasti dan berserah penuh kepada Tuhan, ia menguatkan dirinya dengan berdoa kepada Tuhan. Tawar-menawar terjadi antara Yesus dengan Bapa, tetapi ia tidak membiarkan hatinya dikuasai oleh keinginan manusianya, yaitu keinginan untuk lari dari tantangan tersebut. Bersyukur Yesus mampu melewati itu semua, dan kita boleh mengambil contoh realitas kehidupan dalam menyikapi sebuah permasalahan kehidupan. Hidup pasti ada masalah. Hidup pasti mengalami kesulitan, tantangan, tetapi belajar dari peristiwa pengorbanan Yesus di kayu salib. Ada hal penting yang harus kita pahami, bahwa untuk menebus dosa tidak semudah yang kita bayangkan. Dosa telah membuat kita menyalibkan Tuhan. Dosa telah membuat kita jauh dari Tuhan. Maka daripada itu, untuk mendekatkan manusia itu kembali kepada Tuhan, ada jalan khusus yang harus ditempuh oleh Yesus itu sendiri, yaitu dengan cara mengorbankan dirinya, satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Tidak ada cara lain. Tidak ada manusia yang mampu menggantikan posisinya. Tidak ada di antara kita satupun yang sanggup untuk menerima penderitaan ini. Bahkan Yesus sendiri pun mulai gentar. Bahkan dikatakan di sini peluhnya seperti darah yang menetes. Ia begitu ketakutan, ia begitu gentar ketika sebentar lagi menghadapi tantangan itu. Namun kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita belajar dari pengalaman Yesus dalam menghadapi tantangan kehidupan. Ia mau berdoa. Sebagai konsekuensi dari doa itu sendiri, ia mendapatkan ketenangan dan mendapatkan keyakinan bahwa ia kembali diluruskan akan tujuannya yang semula, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Doa memang menjadi cara yang ajaib bagi kita untuk tetap teguh berpegang kepada keyakinan kita. Doa membuat kita memiliki kekuatan
terlepas dari apa yang kita miliki. Yesus mengajari kita di tengah situasi sulit apapun, doa adalah jawaban atau cara yang terbaik untuk kita menghadapi semuanya. Bahkan Yesus berkata demikian di dalam ayat ini untuk mengajari murid-muridnya berdoa supaya mereka tidak jatuh dalam pencobaan ketika mereka sedang menghadapi permasalahan. Karena ketika manusia menghadapi masalah, sangat rentan sekali manusia itu lari, bahkan tidak menerima hal itu dengan baik. Yesus mengajari kita bahwa dengan doa kita tetap bisa menjalani kehidupan dengan baik, bahkan ada kekuatan yang baru yang Allah berikan kepada kita melalui doa. Apa tujuan doa di sini? Satu, tujuannya adalah supaya kita mengandalkan kekuatan Allah yang satu-satunya yang mampu menyelamatkan kita, yang membebaskan kita dari setiap permasalahan. Dua, doa adalah lambang kedekatan kita dengan Allah Bapa. Dengan doa kita boleh meminta, dengan doa kita boleh memohon, bahkan dengan doa kita memperoleh kekuatan. Seperti yang Yesus alami. Jumat Agung adalah hari di mana proses kematian yang begitu tragis yang dialami oleh Tuhan. Sebelum mati, ia menerima penderitaan yang begitu berat yang tidak bisa ditanggung oleh manusia. Tetapi dengan anugerah Tuhan, ia mampu melewati itu semua. Bersyukur anak-anak sekalian yang di rumah, engkau dan saya hari ini boleh merdeka dengan dosa kita. Itu karena karya Tuhan di kayu salib. Ia telah mencucurkan darahnya, ia telah mati buat kita semua. Maka pesan dari firman Tuhan kepada kita, jangan pernah menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita dalam penyelamatan di kayu salib. Percayalah hanya kepada Tuhan. Pengorbanannya di kayu salib tidak akan menjadi sia-sia ketika kita mengimani apa yang sudah Tuhan kerjakan. Pesan terakhir dari saya, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Ingatlah bagaimana pengorbanan yang menyelamatkan dan menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu dengan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kami mengerti betapa Tuhan mengasihi kami. Begitu besar kasih-Mu sehingga Engkau harus mengorbankan diri-Mu mati bagi kami semua. Kami berterima kasih Tuhan, siapalah kami, namun Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak. Biarlah kami boleh sadar dan teringat kembali betapa Tuhan mengasihi kami. Kuatkan dan teguhkan iman kami untuk tetap terus percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.